Sebelumnya perkenalkan saya Pak Mulyono di sini sebagai kurikulum dan guru IPA yang insya Allah akan mengajar kali besok di kelas 7 serta membimbing extra science project. Nah, di sini saya akan menyampaikan materi tentang kurikulum yang ada di SMP Islam Terpadu BAPB Semarang 20 menit ke depan. Nah, sebelumnya mohon sekali lagi yang masih mohon speakernya di-off-kan dulu agar tidak mengganggu yang lain. Langsung saja ini akan saya sharekan screen-nya. Ini pemaparan tentang program kurikulum yang ada di SMP Islam Terpadu BAPB Semarang. Udah. Nah, ini profil SMP Islam Terpadu BAPB Semarang. Ya, ini profil SMP Islam Terpadu BAPB Semarang. Nama sekolah kita adalah SMP Islam Terpadu BAPB yang berdiri di tahun 2004. Kita beralamat di Jalan Panda Barat 44 Semarang. Itu ada nomor telepon dan nomor fax kita di 024 6731 280 serta website yang anak-anakku pengen berkunjung untuk melihat website kita di smpislam.papb.sdh.id dan kita berdiri tahun 2004 itu dengan SK Dinas Pendidikan Kota Semarang nomor 240/471 tepatnya tanggal 12 Februari 2004. Serta kita ada SK Wali Kota juga pada nomor 245.1/819 tanggal 26 Februari 2004. Dan itu nomor izin sekolah kita, serta status kita adalah terakreditasi A oleh BAN PT Jawa Tengah tahun 2019. Dan alhamdulillah kemarin kita itu tertinggi di Jawa Tengah. Akreditasi kita 97. Nah, hampir 100 bulat ini. Lanjut. Ini aja searchingnya biar lebih cepat. Dan ini adalah visi sekolah kita. Kita mempunyai visi yaitu menjadi sekolah pilihan pertama, unggul dalam prestasi, berakhlak mulia, dan berwawasan lingkungan. Kenapa ada berwawasan lingkungan? Karena sekolah kita juga sekolah adiwiyata yang menuju ke tingkat nasional. Nah, sedangkan untuk misi sekolah kita yang satu meningkatkan dan mengembangkan kurikulum, kedua meningkatkan kualitas SDM bidang pendidikan, yang ketiga meningkatkan kualitas proses belajar mengajar, keempat mengembangkan sarana dan prasarana pendidikan, yang kelima meningkatkan prestasi akademik dan non akademik, yang keenam meningkatkan mutu kelembagaan dan manajemen sekolah, 7 itu meningkatkan standar penilaian, 8 meningkatkan kualitas keimanan dan akhlak mulia yang nanti ada dengan pembiasaan di keseharian atau di tiap minggu atau bulannya, serta menumbuhkan budaya sekolah yang islami karena kita sekolah Islam. Berikutnya mewujudkan pencegahan dan pencemaran lingkungan hidup, terus mewujudkan perbaikan kerusakan lingkungan hidup, serta mewujudkan sekolah peduli pelestarian fungsi lingkungan, dan mewujudkan sekolah yang dan sehat untuk belajar. Nah, visi yang bawah ini yang bukan mewujudkan ini adalah visi dari sekolah adiwiyata, di mana kita tadi saya sudah sebutkan di depan sebagai sekolah adiwiyata tingkat provinsi. Ini ada tambahan misi tersebut. Nah, untuk berikutnya di sini ada di bidang kurikulum, kita semuanya memakai kurikulum K13, baik dari kelas 7, 8, dan kelas 9.
di mana nanti ada 5 hari belajar dengan sistem full day. Ini saat kalian nanti udah masuk setelah melewati masa pandemi ini, kita belajar 5 hari, yaitu di hari Senin sampai hari Jumat. Tepatnya di situ di Senin, Rabu, dan Jumat dari jam 7 sampai jam 4 sore atau jam 16. Terus di hari Selasanya di jam 7 sampai 14.40 itu KBM, dilanjut nanti ada ekstrakurikuler pilihan. Serta di hari Kamisnya itu jam 7 sampai jam 5 sore, karena nanti ada tambahan ekstra wajib untuk pramuka. Nah, selain pramuka nanti ekstra wajibnya juga ada DTHQ atau baca, tulis, dan hafalan Quran yang wajib kalian ikuti juga. Terus yang C, ini dia pembelajaran masa pandemi. Nah, saat pandemi ini nanti, semoga ini segera berakhir dan kita bisa tatap muka lagi atau pembelajaran tatap muka. Kalian bisa ke sekolah sini, bisa bertemu langsung dengan Bapak Ibu guru semua. Yang akan kita lakukan selama pandemi ini adalah secara online atau daring dengan jadwal pembelajaran yang akan disusulkan setelah kegiatan MPLS ini selesai, yaitu insya Allah pembelajaran itu jam 7 sampai jam 13.30. Dari jam 7 nanti awali dengan pembelajaran dan untuk kegiatan peribadatan. Nanti ada tadarus bersama maupun ada sholat duha dulu dari rumah kalian yang dijadwalkan sebelum pembelajaran. Nah, selama pembelajaran dilakukan dengan menggunakan beberapa media, yang antaranya itu satu ada Zoom Cloud Meeting atau Zoom, lewat blog, lewat Google Form, ada Google Classroom, dan WhatsApp untuk mempermudah atau memperlancar dalam kegiatan pembelajaran. Ini berikutnya, kegiatan belajar nanti diawali kalau ini keadaan normal, itu ikrar pagi yang dilakukan di halaman sekolah, ada doa pagi dan tadarus, serta literasi atau kegiatan membaca bersama. Nah, tadarus, doa pagi, dan ikrar itu dilakukan setiap pagi sebelum kegiatan pembelajaran dimulai, yaitu jam 7:04 besok kalau kalian sudah masuk. Serta di sini nanti akan ada kelas tafid dari hasil placement test yang akan dilakukan mulai siang hari ini nanti untuk kelompok A. Kelas khusus ini bagi siswa-siswi penghafal Quran dan rekrutmennya mulai hari ini nanti, yang insya Allah target kita setelah kalian lulus dari PAPB ini yang masuk kelas tafid, kalian bisa menghafalkan sampai 4 juz. Nah, semoga itu bisa tercapai dan mohon nanti untuk tes atau placement test bisa diikuti dengan baik-baik. Serta yang berikutnya itu ada program PAPB Social Care. Nah, ini karena kita juga merupakan sekolah keren nasional, itu sekolah yang atau mendapatkan penghargaan dari Kemendikbud di tahun 2017. Kita adalah sekolah keren dari Menteri Pendidikan saat itu. Terus kita mencatatkan mendokumentasikan kegiatan peserta didik pada hari libur atau maupun di Sabtu dan Minggu di luar jam sekolah. Nah, targetnya setelah besok kalian lulus dari PAPB itu harus mengumpulkan 20 jam pengabdian yang dicatatkan dengan dokumentasi dalam sebuah buku yang disebut buku PAPB Social Care. Ini besok kalau kondisi sudah normal insya Allah akan dibagikan. Terus kegiatan belajar kita ini ada materi dari mapel yang umum atau nasional serta materi muatan khusus dari PAPB karena kita sekolah Islam. Yang umum itu seperti di sekolah yang lain, itu PAI, PKN, Bahasa Indonesia, Matematika, IPA, IPS, Bahasa Inggris, Seni Budaya, PJOK, Prakarya, dan Bahasa Jawa, ini mulak untuk Jawa Tengah, serta muatan khusus di sekolah kita yaitu Al-Quran Hadis, SKI, Akidah Akhlak, dan Bahasa Arab. Dan ini insya Allah nanti untuk kelas tafid, keempat mapel muatan khusus ini akan dipadatkan, yang waktunya akan diambil untuk kegiatan hafalan Quran. Nah, serta di sini yang wajib kalian perhatikan, nanti saat pembelajaran online, agar kalian nanti kan butuh nilai untuk kenaikan kelas. Ini akan Pak Mus sampaikan bagaimana kriteria kenaikan kelas, yaitu yang pertama
kalian harus menyelesaikan program pembelajaran selama 2 semester. Berarti pada semester 1 ini yang wajib kalian ikuti, serta nanti di semester 2. Nah, deskripsi nilai sikap itu minimal harus baik. Jadi ini nanti Bapak Ibu Guru saat melakukan pembelajaran online juga akan mencatat sikap kalian, baik mulai dari kedisiplinan kalian mengikuti pembelajaran, itu telat masuk room atau Zoom atau tidak, terus pengumpulan tugasnya disiplin atau tidak, itu juga akan dicatat secara sikap oleh Bapak Ibu semua, dan itu akan nanti mempengaruhi terhadap nilai sikap kalian untuk kenaikan kelas kalian yang akan dipertimbangkan pada rapat Dewan Guru nanti. Serta nilai ekstrakurikuler pramuka untuk semua murid itu minimal baik atau B. Nah, tadi pramuka Pak mau sampaikan di depan dilaksanakan kalau pembelajaran normal itu di hari Kamis tiap jam 14.40 sampai jam 17. Nah, itu yang wajib kalian ikuti atau wajib diikuti oleh semua siswa. Serta mencapai tingkat kompetensi minimal atau KKM 70 pada semester 1 dan semester 2. Nah, jadi KKM di sekolah kita yaitu untuk semua mapel adalah 70 atau kita tetapkan sebagai KKM sekolah kita adalah 70 untuk setiap mapelnya. Terus jumlah ketidakhadiran tanpa keterangan atau alfa maksimal 5% dari total hari efektif pembelajaran. Nah, mohon maaf ini walaupun secara daring, misalkan kalian ada kepentingan keluarga atau sedang sakit, ingin izin, mohon bisa tetap menyampaikan izin ke wali kelas. Nah, karena ini akan juga direkap tentang ketidakhadiran. Ingat, maksimal hanya 5% untuk syarat kenaikan kelas tersebut. Serta memiliki nilai tidak tuntas maksimal 2 mata pelajaran. Serta kenaikan kelas ditentukan berdasarkan rapat pleno Dewan Guru dengan mempertimbangkan kebijakan sekolah, baik tadi dari nilai sikap kalian itu juga akan jadi pertimbangan dan lain sebagainya. Ini contoh untuk perhitungan tadi ada 2 mapel maksimal yang tidak tuntas. Ini contoh kasus pertama. Nilai Dewi pada 3 mata pelajaran adalah sebagai berikut. Dan kalian perhatikan di situ ada nilai merahnya di matematika, prakarya, itu di semester 1-nya, atau untuk PGT ini nilai pengetahuan. Nanti yang dinilai itu tidak hanya nilai pengetahuan, tapi juga keterampilan atau prosesnya. Nah, di sini PPKN mendapatkan pengetahuan 75, keterampilan 65. Sedangkan matematika di semester 1 65 dan keterampilan 70. Prakarya di semester 1 60, keterampilannya 60. Terus nilai semester 2-nya itu PPKN-nya pengetahuan 65, terus keterampilan 75. Yang lain tuntas semua. Nah, untuk kenaikan kelas itu diambil rata-rata dari semester 1 dan semester 2. Dilihat di sini di rata itu bahwa PKN Mas dan Prakarya walaupun di semester 1-nya itu ada merahnya, semester 2 PKN juga ada merahnya, tapi saat di rata-rata ternyata semuanya lebih dari KKM kita itu 70. Jadi si anak ini tadi dinyatakan tetap naik kelas karena rata-rata ketiga mata pelajaran tersebut semuanya tuntas. Dan ini ada catatan sikap deskripsinya minimal baik, itu ada catatan baik. Misalkan di sini deskripsi sikapnya cukup, itu juga walaupun semuanya tuntas tidak akan naik kelas. Untuk contoh kasus yang kedua, ini nilai Zaki. Ini sama, di semester 1 ada 2 mapel yang tidak tuntas di pengetahuan serta keterampilan 1. Di akhir di rata-ratanya ada 1 mapel yang tidak tuntas di pengetahuan dan keterampilannya yaitu IPA. Ini tetap dinyatakan naik karena hanya 1 mata pelajaran. Jadi dia maksimal 2 ya tadi ya untuk tidak naik. Serta di sini sikapnya baik. Contoh kasus yang ketiga. Nah, ini baru dinyatakan tidak naik karena di sini ada rata-rata di 2-nya, rata dari semester 1 dan 2 itu tidak tuntas. PAI-nya tidak tuntas karena 65 tambah 75 itu 67,5.
serta sama di PJOK-nya juga 67,5, bahasa Inggrisnya juga 67,5, atau keterangannya ini ketiga mapel PAI, PJOK, dan Inggris, walaupun sikapnya baik, tapi ada 3 mapel yang tidak tuntas, berarti si anak tersebut tidak naik kelas. Nah ini contoh kasus kayak gini, berarti maksimal 2 mapel yang tidak tuntas dari rata-rata semester 1 dan 2 untuk pengetahuan dan keterampilannya. Nah, berikutnya kita bicarakan tadi KKM, tadi yang mempengaruhi ketidaktuntasan tadi adalah di KKM atau kriteria ketuntasan maksimal di sekolah kita adalah 70. Serta tadi nilai sikap dari observasi guru ini tadi nilai sikap sudah masuk, Bu. Observasi guru mapel dari dan penilaian antar teman ini dilakukan saat pembelajaran tatap muka. Terus kegiatan pengetahuan nanti dilakukan ada tes tulis, tes lisan, penugasan, dan portofolio. Nah ini nanti selama pandemi ada beberapa tugas sekaligus tes yang akan kita lakukan, baik dari penugasan saat atau mapel di bab itu sudah selesai, ada tes tulisnya atau tes lisan, nanti tergantung guru yang melakukan penilaian atau penilaian yang diambil untuk nilai pengetahuan. Setelah di situ tadi selain sikap pengetahuan juga ada nilai keterampilan yang akan diambil, dan itu juga akan menentukan untuk kenaikan kelas nanti. Di sini jenis-jenis penilaiannya yaitu penilaian harian. Ini dilakukannya biasanya setelah kita menyelesaikan satu bab, dan PTS atau penilaian tengah semester ini insya Allah untuk semester 1 sekitar awal Oktober atau akhir September nanti. Terus penilaian akhir semester ini bulan Desember, serta nanti ada penilaian akhir tahun di bulan Juni atau nilai, atau kalau dulu penilaian akhir tahun ini namanya penilaian kenaikan kelas. Nah, yang terakhir dari kami, bahwa sekolah kami juga termasuk sekolah keren tadi, atau sekolah berkarakter, atau sekolah yang menjalankan program pendidikan keluarga. Nah, ini tujuannya adalah menjalin kerjasama sekolah, orang tua, dan masyarakat, serta menyebarkan praktek baik pendidikan pola asuh yang baik yang dirujukan ke sama orang tua, masyarakat, atau lembaga pendidikan yang lain. Nah, dukungan orang tua dalam pembinaan dan pendelegasian siswa dalam kompetisi internasional. Nah, ini alhamdulillah nanti prestasi kita juga akan disampaikan di bidang kurikulum. Dan terakhir kita kemarin dapat silver medal dari Singapura, 2 kejuaraan sekaligus dari Singapura. Yang sebelumnya secara internasional kita juga telah menang di Malaysia, di Bali, maupun kita juga pernah ke Jepang dan Australia. Nah, untuk bentuk kompetisi internasional, nanti biasanya kami dari sekolah ada seleksi, baik dari orang tua dan siswa yang mendukung dan support, terutama untuk biaya, karena kita untuk ke tingkat internasional butuh biaya tinggi. Jadi mohon bisa disiapkan, ini yang siap akan kami bina untuk ke tingkat internasionalnya. Penguatan komunikasi dua arah dari orang tua dan sekolah, serta pertemuan dengan wali kelas minimal 2 kali dalam semester. Ada nanti kelas orang tua atau parenting dan kelas inspirasi, serta pentas kelas pada akhir tahun. Yaitu program yang ada di kurikulum. Dan berikutnya ini untuk program di kesiswaan akan disampaikan oleh Bapak Miftahudin SPDI sebagai Wakil Kepala Sekolah di bidang kesiswaan. Monggo waktu berikutnya saya kembalikan kepada Pak Miftah, dan sebelum Pak mengakhiri, dari awal sampai akhir tentu banyak kesalahan, baik ucapan Pak Mul maupun sikap yang kurang berkenan di anak-anak semua. Saya pribadi mohon maaf. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.